Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada video pembelajaran statistika matematika. Pada video pembelajaran ini kita akan bahas mengenai pengujian hipotesis, khususnya mengenai fungsi kuasa dan fungsi kritis. Sebelumnya, kita akan review kembali beberapa istilah yang biasa kita temukan pada pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis didefinisikan sebagai suatu prosedur yang dilakukan untuk menarik kesimpulan mengenai kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesis berdasarkan bukti-bukti yang didapatkan dari suatu eksperimen. Hipotesis yang kita uji pada suatu prosedur pengujian hipotesis biasanya kita namakan sebagai hipotesis statistik, yaitu pernyataan mengenai parameter dari suatu populasi. Ada dua hipotesis statistik yang biasanya dinyatakan dalam pengujian hipotesis, ada yang dinamakan sebagai hipotesis awal, dinotasikan atau dilambangkan dengan H0, di mana H0 itu dinyatakan sebagai theta elemen dari omega 0. Kemudian hipotesis alternatifnya dinotasikan sebagai H1, theta elemen dari omega 0 komplement. Jadi kira-kira seperti ini ya, bahwa hipotesis statistik adalah hipotesis pernyataan mengenai parameter populasi. Secara umum, parameter populasi itu kita notasikan sebagai theta, di mana theta ini adalah anggota dari suatu ruang parameter. Nah, pada pengujian hipotesis statistik itu dinyatakan sebagai theta elemen dari theta 0 pada H0-nya, dan pada H1-nya theta anggota dari omega 0 komplement. Jadi, ruang parameter omega ini itu di hipotesis 0 dinyatakan merupakan anggota dari omega 0, dan pada hipotesis alternatif ini dinyatakan theta itu ada pada omega 0 komplement. Nah, sebagai contoh misalkan H0 theta sama dengan 0,5, H1 theta sama dengan 0,6. Jadi dalam hal ini ruang parameternya adalah suatu himpunan yang anggotanya adalah 0,5 dan 0,6. Nah, jika dinyatakan hipotesis dengan cara seperti ini, maka hipotesisnya kita namakan sebagai hipotesis majemuk. Contoh kedua, mu kurang atau sama dari 0,5, H1 mu lebih daripada 0,5. Nah, hipotesis yang dinyatakan dengan cara seperti ini artinya parameternya bisa mengambil beberapa nilai seperti ini, maka hipotesis ini kita namakan sebagai hipotesis majemuk. Kemudian pada suatu pengujian hipotesis, kesimpulan apakah kita akan menyatakan bahwa pernyataan yang dinyatakan pada hipotesis 0 tersebut benar atau tidak, itu didasarkan pada suatu percobaan, ya, suatu eksperimen. Kita tahu bahwa himpunan semua hasil dari suatu percobaan kita namakan sebagai ruang sampel. Pada pengujian hipotesis, ruang sampel itu dibagi menjadi disekat artinya tidak saling overlap gitu ya, menjadi dua daerah yang dinamakan sebagai daerah kritis atau daerah penolakan, dinotasikan sebagai C, dan daerah penerimaan dinotasikan sebagai selisih antara ruang sampel dengan ruang penerimaan tadi. Daerah kritis atau daerah penolakan berkaitan dengan penolakan H0, di mana jika nilai sampel berada pada daerah ini, maka kita akan tolak H0. Sebaliknya, pada daerah penerimaan, jika nilai sampel berada pada daerah ini, maka H0-nya akan diterima atau tidak ditolak. Jadi ada dua keputusan kita di sini ya, menerima atau menolak H0. Nah, menerima menolak H0 tersebut itu didasarkan pada suatu nilai sampel, di mana nilai sampel ini direpresentasikan dari suatu besaran yang dinamakan sebagai statistik uji. Biasanya statistik uji ini merupakan fungsi dari statistik cukup. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan, ini kira-kira bisa kita gambarkan dengan cara seperti ini. Jadi, kita punya ruang sampel itu disekat menjadi dua daerah, daerah kritis dan daerah penerimaan. Di mana jika nilai sampel berada pada daerah kritis, maka kita akan tolak H0, dan jika berada pada daerah penerimaan, kita akan terima H0. Jadi kalau kita lihat ini ada semacam aturan bagaimana cara kita menghubungkan antara nilai-nilai pada daerah kritis dan daerah penerimaan itu pada suatu keputusan gitu. Keputusan apakah kita akan tolak H0 atau terima H0.
Jadi kalau kita lihat di sini ada suatu fungsi yang memetakan dari ruang sampel ke suatu himpunan yang dinamakan yang anggotanya adalah terima Hanol atau tolak Hanol. Nah, himpunan tersebut itu yang kita namakan sebagai ruang keputusan. Jadi ada di sini suatu aturan yang menghubungkan antara ruang sampel dengan ruang keputusan. Nah, aturan itu kita namakan sebagai fungsi kritis atau fungsi uji yang biasanya kita notasikan sebagai V di sini. Jadi V ini adalah fungsi dari nilai-nilai nilai-nilai dari pembacak atau fungsi dari sampel acaknya. Selanjutnya kita akan review lagi mengenai kesalahan pada pengujian hipotesis. Ada dua jenis kesalahan pada pengujian hipotesis, ada yang kita namakan sebagai salah jenis 1 dan salah jenis 2. Salah jenis 1 terjadi akibat kita menolak H0, padahal H0-nya benar. Peluang kita melakukan salah jenis 1 berarti ini adalah peluang kita menolak H0, diketahui bahwa H0-nya benar, dan ini peluangnya adalah sebesar alfa. Dalam suatu prosedur pengujian hipotesis, alfa ini seringkali dinamakan sebagai taraf uji atau taraf nyata pengujian. Kesalahan kedua, salah jenis 2 adalah kesalahan akibat menerima H0 padahal H0-nya salah. Peluang kita melakukan salah jenis kedua berarti peluang kita menerima H0 padahal H0-nya salah. Biasanya dinyatakan sebagai beta. 1 kurang beta biasanya kita namakan sebagai kuasa uji. Oke, nah sekarang kita akan masuk pada suatu fungsi yang dinamakan sebagai fungsi kuasa. Fungsi kuasa didefinisikan sebagai berikut. Fungsi kuasa phi theta dari suatu pengujian hipotesis H0 adalah peluang kita menolak H0 jika parameter yang sesungguhnya adalah theta. Jadi theta ini adalah setiap theta yang ada di dalam ruang parameter. Jadi kalau kita tuliskan kira-kira phi theta itu adalah peluang menolak H0 jika diketahui theta parameter yang sesungguhnya adalah theta. Jadi kita tidak terkait di sini apakah H0-nya benar atau H0-nya tidak benar gitu. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa phi ini adalah fungsi kuasa. Fungsi kuasa ini adalah fungsi dari theta. Kemudian dia peluang tolak H0 diketahui parameternya theta di sini. Nah, ketika kita tolak H0 berarti kita berhubungan dengan daerah kritis di sini atau daerah penolakan. Jadi tergantung dari bagaimana cara kita mendefinisikan wilayah kritisnya gitu ya. Jadi phi theta itu. Jadi bisa kita katakan bahwa fungsi kuasa ini tergantung yang pertama dari daerah penolakannya, kemudian tergantung dari ruang parameternya. Oke, sekarang untuk lebih jelas perhatikan contoh berikut ini. Nah, ini ada sebuah hipotesis sederhana. Hipotesisnya dinyatakan dalam bentuk H0, theta sama dengan theta 0, dan H1, theta sama dengan theta 1. Oke. Berarti dalam hal ini yang menjadi ruang parameternya adalah himpunan yang anggota-anggotanya adalah theta 0 dan theta 1. Nah, tadi dikatakan bahwa fungsi kuasa itu adalah fungsi dari theta. Ini adalah peluang menolak H0. Peluang kita melakukan penolakan H0, padahal theta yang sesungguhnya adalah nilai theta. Jadi theta ini karena ruang parameternya adalah omega yang anggotanya theta 0 dan theta 1, jadi theta dalam hal ini bisa jadi dia bernilai theta 0 dan bisa juga bernilai theta 1. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana kalau seandainya theta-nya sama dengan theta 0. Jadi parameter yang sesungguhnya adalah theta 0. Nah, nilai fungsi kuasa pada theta 0 ini akan sama dengan peluang kita menolak H0, di mana theta sama dengan theta 0. Kalau theta sama dengan theta 0, artinya di sini H0-nya benar gitu ya. H0-nya benar, sehingga akhirnya
Fungsi kuasa pada saat θ 0 adalah peluang kita menolak H0, H0-nya benar. Seperti yang sudah didefinisikan sebelumnya, peluang tolak H0, H0 benar ini adalah peluang kita melakukan kesalahan jenis yang pertama. Dan tadi sudah kita lambangkan kesalahan jenis peluang melakukan salah jenis pertama itu sebagai alfa. Jadi artinya nilai fungsi kuasa pada saat θ 0 untuk suatu hipotesis sederhana sama dengan taraf nyata pengujian. Kemudian kalau seandainya θ yang sesungguhnya adalah θ1, maka nilai fungsi kuasa pada θ1 adalah peluang kita tolak H0 di mana θ-nya sama dengan θ1. Kalau θ sama dengan θ1, artinya dalam hal ini bahwa H0-nya salah. Ya, H0-nya salah di sini. Nah, kemudian peluang tolak H0 ya itu akan kalau dijumlahkan dengan peluang terima H0 adalah 1, sehingga peluang tolak H0 itu akan sama dengan 1 kita kurangkan dengan peluang kita melakukan penerimaan H0. Jadi peluang kita melakukan terima H0 di mana di sini H0-nya ya θ, jadi θ-nya sama dengan θ1. Nah, tadi dikatakan kalau θ sama dengan θ1 adalah H0, artinya H0-nya salah gitu ya. Jadi artinya nilai fungsi kuasa pada saat θ1 itu akan sama dengan 1 dikurang peluang terima H0, padahal H0-nya salah. Nah, kalau kita lihat peluang ini adalah kesalahan salah jenis 2 nih. Salah jenis 2, di mana peluang kita melakukan salah jenis 2 itu adalah beta. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa nilai fungsi kuasa pada saat θ-nya sama dengan θ1 untuk suatu hipotesis sederhana adalah 1 dikurangkan dengan beta. Nah, ini yang tadi kita namakan sebagai kuasa uji. Ya, kembali lagi pada untuk suatu hipotesis sederhana, maka nilai fungsi kuasa pada θ 0 itu akan sama dengan taraf nyata pengujiannya, sedangkan nilai fungsi kuasa pada saat θ1 itu akan sama dengan kuasa uji. Nah, sebagai contoh, misalkan seperti ini, kita punya suatu hipotesis sederhana untuk menguji ya mu sama dengan mu0 pada hipotesis nolnya, dan mu sama dengan mu1 pada hipotesis alternatif ya untuk suatu X yang menyebar menurut sebaran normal dengan nilai tengahnya mu ragamnya adalah sigma kuadrat. Nah, misalkan di sini, jadi ruang parameternya kalau kita lihat apa ini? Ruang parameternya ini adalah himpunan yang anggotanya adalah mu0 dan mu1. Misalkan di sini kita melakukan penolakan H0 jika X rata-rata lebih atau sama daripada C. C ini adalah suatu nilai gitu ya. Nah, kalau X menyebar menurut sebaran normal, mu sigma kuadrat, maka X rata-rata ini juga akan menyebar menurut sebaran normal dengan nilai tengah mu ragamnya adalah sigma kuadrat dibagi dengan N. Jadi, pada saat kita melakukan pengujian hipotesis seperti ini, kita berhubung karena kita menolak H0 saat X rata-rata lebih atau sama daripada C, jadi pada saat ini yang menjadi statistik uji adalah X rata-rata gitu ya. Nah, jadi kita berhubungan dengan dua sebaran ya, sebaran jika H0-nya benar dan sebaran jika H1-nya yang benar. Jadi sebaran dari X rata-rata. Nah, dua sebaran itu adalah sebaran dari X rata-rata untuk mu sama dengan H0, mu sama dengan mu0 itu adalah sebaran yang ada di sebelah kiri, sedangkan sebaran X rata-rata ketika mu-nya sama dengan mu1 itu adalah sebaran yang kedua ini tadi, ya, yang ada di sebelah kanan. Kita tolak H0 adalah ketika X rata-rata, jadi ini X rata-rata ya, yang menjadi sumbu horizontalnya adalah X rata-rata, maka kita akan melakukan penolakan H0 adalah ketika X rata-ratanya lebih daripada C. Jadi di daerah ini. Ya di daerah inilah. Ya di daerah ini. Ini kita hapus saja.
Nah, di sini kita lakukan penolakan H0. Nah, tadi dikatakan bahwa V mu sat mu 0, jadi sama seperti tadi juga ya. Jadi V mu 0 V-mu0 itu sama dengan peluang kita melakukan penolakan H0 jika H0-nya yang benar. Jadi artinya di sini yang kita perhatikan adalah kurva yang pertama ini, yaitu dengan mu sama dengan mu 0. Nah, peluang X rata-rata lebih daripada C untuk sebaran yang pertama ini adalah daerah ini. Ya, daerah di bawah kurva yang pertama untuk X rata-rata yang lebih daripada C. Kalau kita lihat ini daerahnya. Gitu. Nah, ini yang kita namakan sebagai nilai fungsi kuasa pada saat mu 0 yang nilainya sama dengan alfa. Kemudian V mu 1 ya, V mu 1 ini karena kebetulan ini theta, ini T yang di sini theta, yang di sini mu ya, kita nyatakan. Nah, sekarang kalau seandainya H0-nya kalau seandainya mu-nya sama dengan mu1, berarti yang kita perhatikan adalah kurva yang kedua ini dengan rata-rata sama dengan mu1. Nah, sama peluang kita menolak H0 itu akan sama dengan luas daerah di bawah kurva untuk X rata-rata yang lebih daripada C. Tapi untuk kurva yang kedua, karena kurva kedua ini yang mu-nya sama dengan mu1, berarti luas daerahnya adalah yang ini. Luas daerahnya yang ini. Kita ganti. Oke, ini dia. Nah, inilah akhirnya yang kita katakan sebagai nilai fungsi kuasa pada saat mu1 yang nilainya adalah sebesar 1 dikurangkan dengan beta. Ya, itu salah satu contoh lagi yang diberikan. Kemudian, perhatikan lagi contoh berikut. Ini adalah untuk hipotesis majemuk nih. Kalau tadi hipotesis sederhana. Misalkan di sini kita melakukan suatu pengujian hipotesis, ya hipotesisnya di sini adalah hipotesis majemuk, dan misalkan di sini Y dinyatakan sebagai jumlah keberhasilan dalam 5 kali ulangan, ya jumlah keberhasilan dalam 5 kali ulangan. Jadi kalau kita ingat poba acak yang didefinisikan seperti ini itu adalah sebuah poba acak binomial dengan karena 5 ulangan, dengan banyaknya ulangan M sama dengan 5, dan peluang keberhasilan theta di sini. Kemudian ingin diuji hipotesis theta kurang atau sama dari 0,5, dan hipotesis alternatifnya adalah theta lebih daripada 0,5. Jadi ini hipotesis majemuk ya, karena theta-nya bisa mengambil sembarang nilai yang kurang atau sama daripada 0,5, dan H1-nya theta-nya bisa mengambil sembarang nilai yang lebih daripada 0,5. Jadi kalau kita lihat di sini karena ini theta ya, theta itu adalah peluang keberhasilan, jadi bisa kita katakan bahwa theta ini adalah anggota dari ruang parameter yang sama dengan selang dari 0 sampai 1 gitu ya. Jadi ruang parameternya adalah selang dari 0 sampai 1. Nah, ketika kita nyatakan H0-nya theta kurang atau sama daripada 0,5 dan hipotesis alternatifnya theta lebih daripada 0,5, maka ruang parameter selang dari 0 sampai 1 ini disekat menjadi 2, omega 0 dan omega 0 komplement. Ini adalah omega 0 komplement yang merupakan selisih dari omega dengan omega 0. Omega 0-nya sebagaimana yang dinyatakan pada H0 itu adalah selang dari 0 sampai 0,5, dan omega 0 komplement itu adalah subset dari omega ini, yaitu selang dari 0,5 sampai 1. Kemudian misalkan H0 ditolak jika Y-nya sama dengan 5. Artinya apa di sini? Artinya artinya daerah penolakan itu adalah himpunan setiap Y di mana Y-nya sama dengan 5 di sini. Oke, nah sekarang coba kita lihat. Ini fungsi kuasa. Fungsi kuasa dengan daerah penolakan C, ini C1 ya. Ini dibuat C1 karena nanti kita akan coba ada daerah penolakan yang lain nanti. Jadi ini kita nyatakan sebagai C1 saja. Ya, jadi fungsi kuasa
ini adalah peluang kita tolak H0 jika parameter yang sesungguhnya itu adalah theta. Ya, jadi tolak H0 adalah ketika Y-nya sama dengan 5. Jadi untuk daerah penolakan C1 ini, maka fungsi kuasa ini dinyatakan sebagai peluang Y sama dengan 5, ini nggak ada kurung kurawalnya ya, jika diketahui parameter peluang keberhasilan itu adalah sebesar theta. Nah, sekarang coba kita lihat. Tadi diketahui bahwa Y ini menyebar menurut sebaran binomial dengan nilai tengah dengan banyaknya ulangan 5, kemudian peluang keberhasilan adalah theta. Nah, dari sini kita akan dapatkan fungsi kepekatan peluang daripada Y dengan parameter theta ini adalah kombinasi dari Y, N-nya dalam hal ini 5, jadi 5 kombinasi Y, kita kalikan dengan peluang keberhasilannya, theta pangkat Y, kemudian kita kalikan lagi dengan 1 kurang theta pangkat N kurang Y, berarti 5 kita kurangkan dengan Y. Jadi tadi fungsi kuasa adalah peluang Y sama dengan 5, gitu ya. Berarti kalau kita cari di sini peluang Y sama dengan 5, ini akan sama dengan F5 theta, ini akan sama dengan 5 kombinasi 5, kemudian theta pangkat Y, kita kalikan, Y-nya 5 di sini ya. Y-nya 5. Ya, Y-nya 5, kemudian 1 kita kurangkan dengan theta, 5 kita kurangkan dengan 5. Ini hasilnya 1 nanti, 1 kurang theta, 5 kurang Y, 5 kurang 5 ya, ini 5 kurang 5. Ya, ini juga 1, 5 kombinasi 5, sehingga akhirnya kita dapatkan ini sama dengan theta pangkat 5. Jadi fungsi kuasa itu adalah peluang Y sama dengan 5 jika peluang keberhasilan atau theta yang parameter yang sesungguhnya adalah theta itu sama dengan theta pangkat 5. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Jadi kalau di sini theta ini adalah sembarang nilai yang ada pada ruang parameter. Jadi sebetulnya theta itu bisa mengambil nilai berapa saja gitu. Tapi sekarang kita coba kan hanya untuk beberapa nilai theta saja, yaitu theta sama dengan 0, 0,1. Ini kenapa 0 masih dimasukkan? Karena sebetulnya di dalam antara 0 sampai 0,1 ini banyak sekali nilai di sini ya. Jadi kita ambil aja batas di sini nanti. Jadi 0,1, 0,2 sampai 1 ya. Karena tadi fungsi kuasa adalah peluang Y sama dengan 5, maka untuk setiap nilai tetanya kita bisa hitung nilai fungsi kuasanya. Ketika tetanya sama dengan 0, fungsi kuasanya bernilai 0, jadi ini adalah 0 pangkat 5. Ketika tetanya bernilai 0,1, maka nilai fungsi kuasanya adalah 0,1 pangkat 5, 0,00001. Ketika 0,2, maka fungsi kuasanya adalah 0,2 dipangkatkan dengan 5 dan seterusnya, hingga tetanya sama dengan 1. Oke, nah sekarang ada suatu istilah di sini, istilahnya adalah ukuran pengujian. Ukuran pengujian atau ukuran daerah kritis, kita nyatakan ukuran pengujian itu sebagai alfa. Jadi alfa ini sama dengan taraf nyata uji ya. Jadi ini tetap merupakan taraf nyata uji. Jadi taraf nyata uji, taraf nyata pengujian ini adalah maksimum dari nilai fungsi kuasa untuk setiap theta yang berada di dalam omega 0. Nah, tadi omega 0 kita, ya omega 0 kita adalah semua nilai yang ada pada selang dari 0 sampai 0,5. Jadi kalau kita lihat, inilah beberapa nilai theta yang ada pada omega 0. Jadi dari 0, 0,1 sampai 0,5. Nah, yang namanya alfa itu adalah nilai fungsi kuasa yang terbesar untuk setiap theta yang ada di dalam selang dari 0 sampai 0,5 tadi. Nah, sekarang memang ini hanya beberapa nilai saja yang dituliskan, tapi kita bisa lihat bahwa jika tetanya semakin besar, maka nilai fungsi kuasanya juga semakin besar. Jadi meskipun kita hanya mengambil beberapa nilai saja, kita bisa tahu bahwa yang nilai fungsi kuasa terbesar untuk setiap theta yang ada pada omega 0 tersebut itu sama dengan 0,03125. Nah, inilah yang merupakan taraf nyata pengujian atau alfanya.
ya. Itu. Nah, kemudian ada lagi istilah kuasa uji. Kuasa uji itu adalah nilai fungsi kuasa untuk setiap theta yang ada pada omega 0 komplement. Jadi untuk setiap theta, jadi artinya kalau untuk setiap theta, fungsi kuasa itu nilainya banyak gitu ya, tergantung berapa nilai tetanya. Nah, yang ada pada omega 0 komplement itu adalah dalam selang dari 0,5 sampai 1, tapi 0,5-nya tidak masuk. Ini yang ada pada omega 0 komplement. Ya, jadi kalau kita ambil yang ini ya 0,32768 ini adalah nilai fungsi kuasa untuk theta sama dengan 0,8, berarti inilah yang kita namakan sebagai kuasa uji pada theta sama dengan 0,8. Oke, sekarang kita coba lanjutkan. Bagaimana kalau seandainya kita mengambil daerah kritis yang lain? Sekarang kita ambil seperti ini. Kita ambil daerah kritis yang lain. Tadi daerah kritis kita C1 itu adalah ketika Y-nya sama dengan 5. Sekarang daerah kritis kedua adalah daerah kritis jika Y-nya adalah 3 atau 4 atau 5. Ya. Nah, tadi dikatakan bahwa nilai fungsi kuasa, ya fungsi kuasa ini akan sama dengan pada saat theta, ini sama dengan peluang tolak H0 jika parameter sesungguhnya adalah theta. Tolak H0 berarti Y-nya berada di antara 3, 4, 5. Jadi dalam hal ini dengan ruang daerah penolakan yang kedua ini, maka fungsi kuasa itu akan sama dengan peluang, tolak H0 kan ini tadi ya, berarti peluang Y-nya berada di dalam himpunan 3, 4, dan 5 jika parameter yang sesungguhnya adalah theta. Nah tadi kita sudah dapatkan fungsi kepekatan peluang dari Pobacak norm binomial ya, tadi seperti apa? Jadi di sini fx-nya ini adalah sama dengan 5 kombinasi Y, kemudian theta pangkat Y dikalikan dengan 1 kurang theta pangkat 5 kurang Y. Nah, jadi kalau peluang Y berada di antara 3, 4, 5, peluang Y berada di dalam himpunan yang anggotanya 3, 4, 5, berarti ini akan sama dengan peluang Y sama dengan 3, tambah peluang Y sama dengan 4, tambah peluang Y sama dengan 5. Nah, di sini sudah kita dapatkan, ini adalah peluang Y sama dengan 3, yang ini adalah peluang, sampai sini ya, peluang Y sama dengan 4, dan ini yang terakhir adalah peluang Y sama dengan 5. Nah, ini semuanya kita peroleh dari rumus ini. Fungsi kepekatan peluang dari Pobacak binomial tadi. Nah, kalau kita cari, ya kalau kita cari nilai fungsi kuasa untuk beberapa nilai theta saja, sama seperti tadi, nilai theta 0, 0, 0,1, 0,2, sampai 1. Ya, kita dapatkan hasil seperti kolom ketiga dari tabel ini. Oh ya, kolom kedua ini adalah nilai yang tadi kita peroleh, nilai fungsi kuasa jika daerah penolakannya adalah daerah penolakan C1. Ya. Nah, dari sini coba kita lihat ya yang ada pada omega 0 adalah ini. Ini yang ada pada omega 0 tetanya, dan yang ada pada omega 0 komplement ini di sini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini nilai fungsi kuasa terbesar pada saat tetanya sama dengan theta 0, ya pada saat tetanya ada pada omega 0 itu adalah sebesar 0,5. Jadi bisa kita katakan di sini inilah yang merupakan nilai alfanya. Jadi alfanya adalah 0,5 ya. Nah, sekarang coba kita lihat kalau kita gambarkan dia seperti ini nih ya. Jadi gambaran yang pertama adalah untuk kalau seandainya daerah penolakan adalah daerah C2, ini yang digambarkan dengan garis yang berwarna coklat, sedangkan yang garis berwarna hijau ini adalah untuk fungsi kuasa ya, fungsi kuasa untuk theta untuk daerah penolakan yang pertama. Ya, jadi kalau kita lihat di sini bahwa fungsi kuasa itu merupakan fungsi yang
yang selalu naik gitu ya kalau untuk kasus ini. Nah, idealnya kita biasanya memilih gitu ya, memilih suatu daerah penolakan sehingga nilai fungsi kuasanya adalah akan bernilai 0 untuk setiap theta yang ada pada omega 0 dan bernilai 1 untuk setiap theta yang ada pada omega dikurangkan dengan omega 0 atau omega 0 komplement. Ya. Nah, kalau kira-kira seperti ini dia tuh. Jadi nah, ini ya, seperti ini yang dimaksud. Jadi untuk ini anggap theta 0 ya. Jadi untuk setiap theta yang ada pada omega 0, jadi yang dari 0 sampai mu 0 ini bernilai 0. Ini kalau kita gambar, kita bedakan aja warnanya. Jadi ini akan bernilai mu 0 dan bernilai 1 untuk setiap mu yang ada pada omega 0 komplement. Nah, ini idealnya seperti ini sebenarnya yang kita harapkan dari suatu fungsi kuasa tersebut gitu. Itu mengenai fungsi kuasa. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian fungsi kritis atau fungsi uji. Tadi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa ketika kita melakukan pengujian hipotesis itu kita lakukan berdasarkan suatu eksperimen atau suatu percobaan, di mana ruang sampel pada eksperimen tersebut disekat menjadi dua, yaitu daerah penolakan dan daerah penerimaan. Kalau nilai sampelnya berada pada daerah penolakan, maka tolak H0. Kalau berada pada wilayah penerimaan, maka kita terima H0. Anggaplah di sini terima H0 ini kita nyatakan sebagai 0 dan tolak H0 ini sebagai 1 di sini. Ya, jadi kalau 0 itu artinya terima H0, kalau 1 artinya tolak H0. Nah, tadi seperti yang dikatakan, berarti ada sebuah fungsi yang memetakan anggota ruang sampel ke ruang keputusan, di mana fungsi itu kita namakan sebagai fungsi kritis atau fungsi uji yang dinotasikan sebagai Vx di sini. Jadi dia merupakan fungsi dari nilai sampel tadi. Nah, terkait dengan fungsi kritis atau fungsi uji ini, kita bedakan ya untuk uji yang tak teracak dan uji yang teracak. Uji tak teracak ini biasanya kita temukan kalau parameter yang akan diuji itu merupakan parameter dari suatu pembacak yang kontinu, sedangkan uji yang teracak, jadi itu uji yang tak teracak tadi ya. Kalau uji teracak ini biasanya kita temukan kalau parameter yang akan diuji itu merupakan parameter dari pembacak diskrep. Nah, untuk uji teracak, maka fungsi kritisnya biasa dinyatakan dengan cara seperti ini. Fit X itu akan bernilai 1 jika X-nya ada pada wilayah penolakan dan bernilai 0 jika X-nya berada di luar daerah penolakan. Jadi 0 dan 1 ini, 1 tadi berarti tolak H0, 0 berarti terima H0. Jadi apa artinya ini? Artinya jika X-nya berada pada wilayah daerah penolakan, maka H0-nya akan ditolak, dan jika X-nya berada di luar daerah penolakan, maka H0-nya akan diterima. Nah, itu untuk uji yang teracak, yang tak teracak. Sedangkan untuk uji teracak, fungsi kritisnya dinyatakan dengan cara seperti ini. Jadi Vx akan bernilai 1 jika X berada di dalam C dan bernilai gamma jika X-nya berada di batas C dan bernilai 0 jika X-nya berada di luar C, di mana gamma itu adalah suatu nilai dari 0 sampai 1. Nah, artinya apa? Artinya jika X berada di bagian dalam C, maka H0-nya akan ditolak. Jika X-nya berada di luar C, H0-nya akan diterima. Sedangkan jika X berada di batas C, maka H0-nya akan ditolak dengan peluang omega. Ini maksudnya seperti ini. Kita pakai ilustrasi saja ya. Kita pakai ilustrasi yang sebelumnya sudah kita ambil dengan C2 tadi. Jadi C2 daerah penolakannya ini adalah himpunan 3, kemudian 4 dan 5. Nah, ini kan sebetulnya sama saja kita tuliskan himpunan Y, di mana di sini Y-nya berada di antara 3 sampai 5.
gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat mana yang di bagian dalam C, kan 3, 4, 5 ya, yang ada di batas C itu adalah nilai 3 ini. Jadi di sini maksudnya yang ada di dalam C ini adalah 3 dan 4, yang ada di luar C ini adalah 0, 1, 2, ya 0, 1, 2 saja ya. Dan yang ada di batas C ini adalah sama dengan 3. Jadi ini yang ada di batas C. Jadi artinya nanti fungsi kritisnya itu kita nyatakan dengan cara ini jadinya. Jadi fungsi kritisnya, jadi Vx ini akan sama dengan dia 1, omega, dan 1, gamma, dan 0, jika di sini Y-nya sama dengan 3, 4, dan 5, kemudian gamma jika Y-nya sama dengan 3, dan 0 jika Y-nya sama dengan 0, 1, dan 2. Jadi artinya apa? Kalau seandainya Y 4 dan 5, maka H0 ditolak. Jika Y sama dengan 3, maka H0 ditolak dengan peluang gamma. Sedangkan jika Y-nya 1, 2, 3, maka H0-nya akan diterima. Ya, jadi kira-kira seperti itu maksud dari fungsi kritis tersebut. Kita lanjutkan. Kemudian apa hubungan fungsi kuasa dengan fungsi kritis ini? Fungsi kuasa itu dapat kita nyatakan dengan menggunakan fungsi kritis, di mana fungsi kuasa itu akan sama dengan nilai harapan dari fungsi kritis tadi. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya uji teracak? Kalau uji teracak tadi Vx-nya akan bernilai 1 jika X-nya anggota wilayah kritik, wilayah penolakan atau daerah penolakan, dan bernilai 0 jika X-nya berada di luar daerah penolakan. Oke, nah sekarang tadi dikatakan nilai fungsi kuasa itu adalah nilai harapan dari Vx. Sekarang coba kita lihat. Kalau seandainya X-nya ada pada wilayah penolakan, maka di sini kita akan dapatkan nilai fungsi kritis ini akan bernilai 1. Ya, sehingga dari sini kita akan dapatkan bahwa peluang Vx sama dengan 1. Ini sama dengan sama dengan 1. Ini akan sama dengan peluang X-nya itu ada di dalam C. Kenapa seperti itu? Karena nilai Vx sama dengan 1 itu kita peroleh ketika X-nya ada pada wilayah kritis gitu. Nah, sebaliknya kalau seandainya X-nya berada di luar daerah penolakan, maka Vx-nya akan bernilai sama dengan 0. Sehingga akhirnya bisa kita katakan bahwa peluang Vx sama dengan 0, ya, ini akan sama dengan peluang X-nya berada di luar daerah kritis, karena Vx sama dengan 0 itu diperoleh ketika X-nya bukan berada di dalam daerah kritis. Nah, sekarang coba kita lihat, kita bicara konsep nilai harapan. Masih ingat ya, kalau misalkan kita punya, anggaplah kita punya perubahan X saja, misalkan kita punya nilai X itu X1, kemudian X2, X3, kemudian nilai peluangnya di sini adalah peluang X sama dengan X1, ya. Kemudian X2 nilai peluangnya adalah peluang X sama dengan X2, dan untuk X3 nilai peluangnya adalah peluang X sama dengan X3. Nah, kalau seperti ini, maka nilai harapan dari X ini akan sama dengan X1 dikalikan dengan peluang X sama dengan X1, kemudian kita tambahkan dengan X2 dikalikan dengan peluang X sama dengan X2, kita tambahkan dengan X3 dikalikan dengan peluang X sama dengan X3. Seperti itu. Ya, nah sama sebetulnya konsepnya. Kalau kita mencari nilai harapan dari Vx, jadi ini akan sama nanti dengan nilai Vx-nya berapa saja. Nilai Vx-nya adalah 1 dan 0. Kemudian dikalikan dengan peluang masing-masingnya gitu.
Ya, jadi ini peluang V sama dengan 0 ini, peluang V sama dengan ini 1, V sama dengan 0 yang ini. Sehingga akhirnya nilai harapan dari Vx itu akan sama dengan nilainya 1 dikalikan dengan peluang Vx sama dengan 1, kemudian ditambahkan dengan 0 dikalikan dengan peluang Vx sama dengan 0. Oke, nah tadi sudah kita cari bahwa peluang Vx sama dengan 1 adalah sama dengan, ya ini 1, peluang Vx sama dengan 1 itu sama dengan peluang X ini berada di dalam daerah atau wilayah kritis, kemudian ditambahkan dengan 0 dikalikan dengan peluang X berada di luar wilayah kritis. Ini 0, berarti ini akan sama dengan peluang X berada di dalam daerah kritis. Makanya di sini dinyatakan seperti ini ya. Nah, inilah yang menjadi fungsi kuasa. Jadi kalau kita lihat ini dia jadinya. Jadi fungsi kuasa itu adalah nilai harapan dari Vx akan sama dengan peluang X berada di dalam daerah kritis. Ya, itu nilai fungsi kuasa kalau kita gunakan, kalau kita hubungkan dengan fungsi kritisnya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita gunakan uji yang teracak? Ya, uji teracak seperti ini tadi definisinya. Jadi Vx itu akan bernilai 0 kalau X-nya di bagian dalam C, gamma jika X-nya di batas C, dan 0 jika X-nya di luar C. Nah, sama seperti tadi ya, sama seperti tadi. Jadi dengan Vx seperti ini artinya kalau seandainya X-nya di dalam C, ya di bagian dalam C, maka dalam hal ini yang menjadi Vx-nya ini akan bernilai sama dengan 1. Kemudian peluang Vx sama dengan 1, ini akan sama dengan peluang X-nya ini ada di dalam C, ya, karena Vx sama dengan 1 ini itu terjadi karena X-nya ada di dalam C. Kemudian kalau X-nya di batas C, maka dalam hal ini Vx-nya ini akan bernilai sama dengan gamma. Kemudian di sini peluang Vx sama dengan gamma, berarti ini akan sama dengan peluang X-nya ini di batas C. Dan yang terakhir, X ini kalau X-nya di luar daerah penolakan, maka nilai Vx-nya akan sama dengan 0. Sehingga bisa kita katakan bahwa peluang Vx sama dengan 0, ini akan sama dengan peluang X-nya berada di luar C. Sehingga akhirnya kita akan dapatkan nilai harapan dari Vx ini akan sama dengan nilainya berapa-berapa saja. 1 dikalikan dengan peluang Vx sama dengan 1 ditambahkan dengan gamma dikalikan dengan peluang Vx sama dengan gamma, kemudian ditambahkan dengan 0 dikalikan dengan peluang Vx sama dengan 0. Nah, tadi sudah kita cari peluang masing-masing ya. Berarti ini akan sama dengan ini 0 nih nanti ini ya, nggak perlu kita cari, ini 1. Berarti akan sama dengan peluang Vx sama dengan 1 tadi adalah peluang X-nya ini ada di dalam C. Ya, dalam C kita tambahkan dengan gamma, peluang ini tadi kita dapatkan sama dengan peluang X-nya ini ada di batas C, ya. Jadi seperti itu jadinya ya. Ini dia jadinya nih. Oke, nah kalau kita kembalikan lagi misalkan ke contoh yang tadi, ya contoh yang tadi,
Maka tadi kita punya Vx-nya, Y berarti di sini ya, Y sama dengan 1 ketika Y-nya sama dengan 4 dan 5, gamma ketika Y-nya sama dengan 3, 0 ketika Y-nya sama dengan 0, 1, dan 2. Sehingga nilai harapan dari V Y ini akan sama, ini jadinya berarti sama dengan peluang X di dalam C, berarti ini akan sama dengan peluang Y-nya, ini ada di dalam himpunan 4 dan 5, ditambahkan dengan gamma dikalikan di batas, berarti peluang Y sama dengan 3. Nah, inilah yang merupakan nilai fungsi kuasanya. Baik, demikian pembahasan kita mengenai fungsi kuasa dan fungsi kritis. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bermanfaat dan selamat belajar.